Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Filah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia sudah berada di kota Malang, Jawa Timur. Insya Allah kami ingin memberikan jawaban ya atas doa-doa dan harapan Brother Sister Filah selama ini yang sudah menuliskan di kolom komentar. Ya, daerah Jatim ada nggak sih? Daerah Malang ada nggak sih? Ya. Ini kita buktikan melalui video kita hari ini dan insya Allah beberapa video ke depan. Maka dari itu stay tune terus, yang belum subscribe segera subscribe karena kali ini Rumah Halal Indonesia sedang berada di Medina Residence 1. Medina Residence 1 ini berada di wilayah yang benar-benar enak banget, asik banget, yaitu di Kelurahan Landung Sari, Kecamatan Dau, dan Kabupaten Malang, lebih tepatnya Malang Barat. Malang Barat ini benar-benar punya potensi properti syariah yang sangat-sangat asik lah pokoknya, Masya Allah. Bisa dilihat ya, background di belakang kami ini rumahnya benar-benar cantik. Dan mungkin kalau misalkan Brother Sister Filah lihat desain-desain seperti ini ya, mungkin teringat di salah satu video kami yang pernah kami tayangkan yang proyeknya di wilayah Depok. Rumah-rumah secantik ini, semewah ini, semegah ini pernah kita review juga dan desainnya persis seperti ini ya. Mungkin Brother Sister Filah kalau pernah nonton, ini ada linknya di sini ya. Betul sekali, ini adalah proyek dari Ibu Nelly yang dulu proyeknya pernah kita review juga yang ada di Depok. Desain-desain seperti ini benar-benar asik lah ya. Dan atap miring dan split level. Nah, itulah ciri khas beliau, Ibu Nelly. Nah, sekarang kita lagi ada di Medina Residence 1, proyek pertama dari Medina Residence Group milik Ibu Nelly. Nanti kita akan dapat juga kesempatan insya Allah untuk berbincang langsung dengan Bu Nelly, proyek-proyek beliau yang ada di wilayah Malang ataupun Jawa Timur. Nanti kita akan ngobrol di kantor pusatnya langsung. Karena ini adalah proyek pertamanya Medina Residence Group, ini adalah Medina Residence 1 ya. Jadi alhamdulillah sudah sold out, Masya Allah. Ini proyek dimulai tahun 2016 kalau nggak salah ya. Nanti kita pastikan lagi bersama Bu Nelly. 2016 Medina Residence 1 dibangun dan bisa dilihat ini alhamdulillah sudah terbangun semua dan sudah banyak juga yang dihuni. Yang beli di sini ada yang untuk dihuni karena memang lokasinya enak, ada juga yang sekedar investasi. Yang beli dari luar Malang pun ternyata banyak karena memang di Medina Residence 1 ini bisa dilihat nanti ya, ini benar-benar luar biasa, lokasinya berada di ketinggian jadi bisa melihat view yang sangat luar biasa dari atas balkon rumah kita. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita pengen review salah satu rumah ya yang sudah ditempati ini dan alhamdulillah Rumah Halal Indonesia mendapatkan izin untuk mereview rumah yang sudah diserah terimakan ke konsumennya ini. Alhamdulillah nanti Brother Sister Filah bisa lihat-lihat dulu di sini. Karena insya Allah Medina Residence Group juga akan buka di proyek-proyek berikutnya ya. Nanti Brother Sister Filah bisa stay tune, pantengin terus biar bisa kedapatan di proyek terbaru dari Medina Residence Group ini. Seperti biasa kita akan review dari depannya dulu nih. Nih bisa dilihat di sini di posisi carport ya. Terdapat satu buah carport yang cukup luas. Ini sebenarnya sangat cukup untuk diparkir sebuah mobil Big MPV ya, sebenarnya punya pemilik rumah ini Big MPV dan di sini insya Allah sangat nyaman lah ukurannya ya. Apalagi ini posisinya di hook. Sekarang kita lihat ke taman depannya. Ini cantik banget rumahnya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian terasnya. Terlihatnya seperti kecil ya, tapi sangat cantik dibuat oleh pemilik rumah ini. Dan seperti biasa proyek-proyek Ibu Nelly selalu ada roster ya atau terawangan agar tidak bisa melihat langsung ke dalam orang dari luar itu ya, karena di sini ada pintunya, tidak langsung bisa melihat ke dalam kalau misalkan orang dari luar. Nah, di sini ada teras yang minimalis, kecil-kecil aja tapi dibuat sangat cantik. Bisa lihat ya, ini tanaman-tanaman ini laki bambu ya, atau bambu keberuntungan kadang orang nyebutnya. Dihiasi teras kecil ini dengan tanaman-tanaman seperti ini, bukan jadi malah membuat sempit, tapi malah mempercantik teras depan rumah kita yang minimalis seperti ini. Apalagi ini posisi hook, di sebelah sininya ditanamkan pohon yang cukup rindang
dan ada bunga-bunganya yang berwarna merah. Jadi memberikan kesan yang lebih adem dan juga estetik tetap ya. Sekarang kita lihat masuk ke dalamnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena memang rumah ini sudah dihuni ya. Jadi kalau misalkan Brother Sister Villa melihat di sini fully furnished ya, karena memang sudah dihuni dan diserah terimakan ke konsumennya. Namun alhamdulillah Rumah Halal Indonesia mendapatkan izin untuk mereview rumah yang sudah diserah terimakan ini. Ya, begitu masuk kita langsung ketemu dengan ruang keluarga yang cukup minimalis, tapi bisa dilihat ya begitu cantik ruangannya. Jadi kalau misalkan ruangan kecil pun kalau bisa menata dengan baik dan memilih perabot rumah dengan cantik, insya Allah ruangan ini pun tetap terlihat cantik ya. Di ruang tamu yang minimalis seperti ini ya, nah bisa dilihat begitu dibuka ini sangat terang. Dia memiliki jendela yang sangat besar ya, bahkan ini di siku-siku posisi jendelanya, dan ada satu jendela aktif yang bisa dibuka tutup sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan di ruangan ini bisa masuk dengan sangat maksimal. Di sini juga masih ada satu jendela lagi yang bisa kita buka. Nah, jadi sangat terang, dan di sini ternyata bisa dibuka tutup juga jendela aktif. Wah, Masya Allah, udara sejuk kota Malang ya, wilayah Malang langsung bisa masuk ke ruangan ini dengan sangat maksimal. Apalagi ternyata pintu ini pun ya, dia tidak dibuat yang full tertutup. Jadi dia masih ada cahaya juga yang bisa masuk melalui pintu yang seperti jendela ini ya. Jadi tidak solid tertutup rapat semua pintunya. Nah, jadi ruang tamu yang minimalis seperti ini akan tetap terlihat nyaman karena memang penempatan dan perabotannya bisa disesuaikan dengan ukuran ruangan. Asik banget. Setelah dari ruang tamu, kita lihat ke ruangan selanjutnya, dan saya tertarik sekali melihat tangga ini ya. Ini memang sengaja beberapa anak tangga tidak diberikan railing ya atau pegangan tangga agar memberikan kesan yang lebih luas. Karena kalau misalkan memang ada railingnya di sini ya, tentu saja seperti ada pembatasnya, jadi akan memberikan kesan ruangan yang lebih sempit. Tapi ini sengaja diloskan karena memang masih beberapa anak tangga yang di bawah, jadi insya Allah masih tetap aman. Dan di sebelah tangga ataupun bawah tangga ini ya, oleh pemiliknya difungsikan sebagai ruang kerja ya. Wah, Masya Allah, ini asik nih ya. Jadi ruang kerja ini ternyata, nah ini sudah lengkap dengan nanti di sini laptop, ini printer, dan di sini bisa peralatan kerja lainnya, buku ataupun yang lain-lainnya. Jadi memang walaupun tidak terlalu besar, tapi kalau misalkan kita bisa memilih perabotan dan meletakkannya di tempat-tempat yang benar, insya Allah tetap nyaman, fungsional dari setiap ruangannya. Dari sebelah ruangan kerja ini, dia langsung terconnecting dengan dining room ya, atau ruang makan, dan di sini terhubung juga dengan dapur. Nah, ini bisa dilihat, Masya Allah ya. Dapurnya di sini sangat nyaman kalau menurut kami, karena memang ukurannya lebar dan sudah dilengkapi dengan kitchen set baik di atas maupun di bawah. Jadi benar-benar fungsionalnya bisa semakin maksimal, dan di sini sudah diberikan storage sehingga bisa meletakkan barang-barang perabotan dapur di dapur kita yang sudah cantik ini. Nah, ini Brother Sister Villa bisa menjadi inspirasi juga mungkin ya. Ini luas tanah standarnya adalah 72 dan bangunan awalnya ini adalah 36. Tapi sudah di custom karena memang sudah dihuni lama, kurang lebih dari 5 tahunan yang lalu ya. Ini sudah di custom dengan kelebihan tanah yang ada jadi 94, kalau nggak salah dari 72 menjadi 94. Bangunannya pun sudah dihabiskan, yang tadi satu lantai hanya tipe 36 sudah dihabiskan menjadi bangunan tipe 95. Nanti kita lihat juga ada satu kamar tidur di bawah dan ada 2 kamar tidur di atas. Nah, ini dia tadi dapurnya ya, dan menariknya lagi di sini karena memang di sini ada ruang tamu, tidak langsung bisa melihat ke ruang dapur karena memang di sini ada partisi yang dipasang oleh pemilik rumah, dan ada satu buah lemari dan partisi yang sengaja untuk menyembunyikan ya ruangan dapur agar tidak langsung terlihat ke ruang tamunya. Nah, ini dia ya, dapur, ruang keluarga, dan sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, di sini sebelum kita ke belakang difungsikan oleh pemilik rumah, ada akuarium kecil nih ya untuk ikan-ikan yang kecil. Nah, sekarang kita melihat ke bagian belakang, dan sebelum tembus ke kamar mandi, di sini pun
dimaksimalkan fungsinya oleh pemilik rumah, diberikan lemari yang berfungsi juga sebagai partisi atau pembatas ruangan, sehingga tidak dari ruang makan tidak langsung kelihatan ke kamar mandi. Nah, sekarang kita lihat di balik partisi ini ada kamar mandinya. Nah, di balik partisi ini, di sini masih ada storage juga ternyata ya. Jadi memang kalau misalkan ruangan yang minimalis, pintar-pintar kita memilih perabotan ataupun bisa custom perabotan-perabotan seperti ini. Jadi walaupun space-nya sedikit, tapi kalau misalkan kita bisa pintar memilih perabotan dan ditempatkan di tempat yang benar, semakin maksimal fungsi-fungsinya dari setiap ruangan dan juga perabotannya. Nah, ini kita masuk ke kamar mandinya ya. Kamar mandinya justru sangat nyaman, dia ukurannya agak besar ya. Ini sepertinya 1,5 kali 1,5 ukurannya. Sudah dilengkapi dengan kloset duduk dan juga showernya. Nah, terus untuk penempatan ya, alat-alat mandinya sengaja dibuat di sebelah sini nih. Ya, di sebelah sini ada sengaja dibuat di sini ya, seperti dicowak temboknya untuk bisa menempatkan alat-alat mandi kita, baik sabun, sampo, pasta gigi dan lain-lainnya. Jadi sudah dilengkapi juga dengan exhaust agar udara di kamar mandi tetap segar. Nah, di bawah ada satu kamar tidur. Nah, ini kamar tidur utama yang difungsikan untuk kamar tidur orang tua ya. Namun tidak bisa kami review karena memang ya sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh pemilik rumah. Kalau kamar utama sebaiknya tidak, ya udah nggak apa-apa, tidak kami review. Tapi udah kebayang lah ya, luasnya kurang lebih 3x4 berbentuk standar seperti aja, 3x3,5 kalau nggak salah ya. Dan menariknya lagi karena ini posisi di hook ya, di depan ruang kerja tadi ini memiliki pintu samping. Wah, asik banget nih. Punya pintu samping yang tembus langsung ke luar ya. Dan di sini masih punya halaman belakang, masih ada space. Dan di sini sepertinya difungsikan sebagai ruang servis ya. Ruang cuci atau peralatan-peralatan bebersih itu diletakkan di belakang sini. Dan lebih enaknya lagi kalau misalkan kita punya asisten rumah tangga, kalau misalkan di depan lagi kumpul keluarga atau lagi banyak tamu, asisten rumah tangga nggak perlu lewat dari depan, tapi bisa lewat dari samping. Itu dia. Jadi kelebihan rumah di hook itu salah satunya seperti ini, dia bisa membuka pintu samping. Dan dari sini pun juga dia memiliki bukaan jendela dan pintunya sama seperti di depan tadi. Dia tidak full tertutup semua, jadi ada jendelanya ya. Sehingga berfungsi juga sebagai pencahayaan bisa masuk ke dalam ruangan ini dengan sangat maksimal. Dan di sini juga ada bukaan jendela yang cukup besar ya. Jadi udara-udara sejuk wilayah Malang ini bisa masuk ke dalam dengan sangat baik. Nah, di sini tanpa railing karena memang masih beberapa anak tangga paling bawah, dan di sini di atasnya sudah mulai ada railing yang juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan pajangan-pajangan cantik ya. Kecil-kecil aja, dan dia railingnya sengaja dibuat dari kayu ya. Nah, ini rada unik nih railingnya nih, dan bisa berfungsi juga sebagai tempat-tempat untuk kita meletakkan tanaman-tanaman hias, baik asli maupun tanaman mati ya, tanaman palsu, tapi bisa memperindah di daerah tangga rumah kita ini. Dan dari sini bisa melihat ke bawah. Wah, asik nih tangganya, dan jarang-jarang seperti ini. Dan tentunya perpaduan warnanya harus matching ya, antara ubin yang kita gunakan, tembok, ubin di tangga, dan juga railing yang dari kayu ini harus matching. Jadi tetap kelihatan menarik pastinya. Dan begitu sampai di atas, nah ternyata disinilah ruang keluarganya, karena di sini memiliki space yang cukup panjang ya, dan nyaman juga. Dan di sini ada satu anak ya, ada adik yang sedang sekolah online. Gak apa-apa ya deh ya, kita sambil review ya. Nah ini, di sini juga ditempatkan satu tempat tidur besar, mungkin memang untuk nonton bersama keluarga lah. Di sini kumpul keluarga, dan ada juga itu seperti rak TV, tapi yang difungsikan sebagai lemari belajar juga ya. Banyak buku-buku dan pajangan-pajangan. Nanti kalau misalkan Brother Sister Villa punya ruangan seperti ini, silahkan didesain lebih cantik lagi pastinya. Nah, di balik TV ini, ya, di sisi sebelah sini ternyata ada balkonnya juga nih. Nah, pintunya sama seperti yang lain, dia tidak full solid tertutup semua, tapi memang ada
jendelanya ya, sehingga berfungsi sebagai pencahayaan juga bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, di sini ada balkon, di depan ruang keluarga ini ada balkon. Cukup nyaman, cukup luas, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga. Dan dari sini kita bisa menikmati udara segar santai sore ya, sambil melihat ke rumah-rumah cantik punya tetangga-tetangga kita yang nggak kalah cantiknya dengan rumah kita ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dalam. Nah, kita lihat ada 2 kamar tidur di atas ya. Ini kamar anak semua. Nah, ini di kamar anak. Ukurannya sepertinya 3 kali 3 ya, atau 2,5 kali 3. Sepertinya ini agak memanjang. Dia pakai tempat tidur single, dan ini sepertinya ada bawahnya ya, ada sorongnya. Dan dia juga memiliki bukaan jendela. Jadi tetap memenuhi syarat dari rumah sehat ya. Memiliki bukaan jendela yang bisa berfungsi dengan sangat baik untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Sini sudah lengkapi kasur dan juga lemarinya. Sekarang kita lihat ke kamar berikutnya, kamar anak berikutnya. Nah, ini kamar anak berikutnya. Ini agak lebih luas ya. Ini sepertinya 3 kali 3. Dan ini asik banget, menarik banget ya. Di sini sudah dilengkapi dengan ambalan-ambalan. Jadi bisa berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang kita. Dan di sini juga ada lemari dengan model yang minimalis. Tempat tidur di sini. Dan lebih menariknya lagi, selain di sini ada bukaan jendela yang cukup besar. Di sini pun kenapa ruang ini sangat terang sekali, karena memang ada pintu yang mengarah ke balkon rumah kita. Nah, ini jauh lebih besar lagi balkonnya. Wow, asik ya. Ini kalau misalkan kumpul pagi hari ataupun ngeteh sore hari di balkon ini sambil melihat pemandangan yang Masya Allah sangat indah sekali, bisa kelihatan ke sana ya. Dan udara sejuk wilayah Malang masih bisa kita dapatkan, dan kita nikmati pemandangannya dari balkon rumah kita ini. Asik banget ya. Walaupun di sini sudah sold out, Brother Sister Villa nggak perlu khawatir, karena memang insya Allah Medina Residence Group sedang membuka proyek-proyek terbarunya ya, yang masih berada di wilayah Malang juga, bahkan di kota Malangnya ya, itu yang bernama Alhamra. Nanti insya Allah kita akan ngobrol lebih detail dengan Bu Nelly tentang Alhamra, proyek terbaru dari Medina Residence Group ini. Kalau di Medina Residence 1 ini memang sudah sold out. Fasilitas yang diberikan ada masjid. Nanti akan kami tunjukkan juga, masjidnya begitu besar, dan ternyata Masya Allah ada rumah tahfiznya juga. Apakah di proyek-proyek terbaru beliau akan seperti Medina Residence 1 ini? Tentunya insya Allah akan lebih menarik dari Medina Residence 1 ini. Nah, setelah ini kita akan melihat proyek-proyek dari Medina Residence Group berikutnya. So, stay tune terus ya, ditonton sampai selesai, dan insya Allah bisa kebagian di proyek-proyek terbaru dari Medina Residence Group yang terbaru nanti.